Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rudi Kurniawan selaku dosen pengampu mata kuliah media literasi. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nadia Restuapsari akan menjadi moderator dalam debat dengan topik subsidi bahan bakar minyak atau BBM seharusnya dihilangkan saja karena membebani anggaran negara. Untuk itu, sudah ada dua kelompok yang akan berargumentasi terkait topik yang sudah ada. Yang pertama dari kelompok 10 akan mewakili pendapat pro terkait topik yang sudah dipersiapkan, dan kelompok 7 akan menyuarakan pendapat kontra terkait topik argumentasinya. Sebelum itu, izinkan saya untuk menyampaikan peraturan yang akan mengatur sesi debat kita. Yang pertama, setiap tim akan diberi waktu selama 1 menit untuk memperkenalkan anggotanya. Yang kedua, setiap tim akan ada pembicara 1 dan pembicara 2 yang akan diberikan waktu selama masing-masing 3 menit untuk menyampaikan pernyataan masing-masing argumentasinya. Yang ketiga, pembicara 3, 4, dan 5 akan diberi waktu masing-masing 5 menit untuk memberikan data dan fakta yang akurat untuk memperkokoh argumentasi tim. Pembicara 6, 7, dan 8 akan diberi waktu selama 4 menit untuk menyanggah atau mengomentari argumen tim lawan. Dan yang kelima, saya akan memperingatkan peserta saat waktu mereka tinggal 1 menit dan saat waktu habis. Saya mengingatkan kembali kepada kedua tim bahwa tujuan kita adalah untuk menjaga diskusi ini tetap berjalan secara adil dan terarah. Saya akan memastikan bahwa setiap tim mendapatkan kesempatan berbicara yang sama dan menyanggah pada tim lawan. Untuk memulai, saya persilakan kepada tim untuk memperkenalkan anggotanya masing-masing, dan saya akan memberikan waktu selama 1 menit. Waktu mulai dipersilakan kepada kelompok 10 untuk memperkenalkan anggota kelompoknya, dimulai dari pembicara 1, 2, 3, dan seterusnya. Terima kasih banyak. Kenalkan, nama saya Hasrul Muhammad Fadil. Saya adalah pembicara 1. Terima kasih. Saya Hilmi Dewi Marahayu sebagai pembicara 2. Saya Kailana Sabil sebagai pembicara 3. Saya Ali Nurzaman dari pembicara 4. Saya Nur Fitriani. Saya Nadia Alia Putri. Saya Hafifuddin dari pembicara 7. Saya Indriani dari pembicara 8. Baik, selanjutnya dilanjutkan kepada kelompok 7 untuk memperkenalkan setiap anggota kelompoknya, dimulai dari pembicara 1, 2, 3, dan seterusnya. Baik, perkenalkan, nama saya Karen David Pratama Sugandi sebagai pembicara 1. Saya Ahmad Maulana sebagai pembicara 2. Saya Muhammad Alifi Asamsi sebagai pembicara 3. Saya Fahmi Raihan. Saya Kemal Darmawan dari pembicara 5. Saya Lanur Dwi Putri sebagai pembicara 6. Saya Hesti Wiyanda Arifin sebagai pembicara 7. Saya Mutiara Alia Pratiwi sebagai pembicara 8. Baik, debat dengan topik subsidi bahan bakar minyak atau BBM seharusnya dihilangkan saja karena membebani anggaran negara telah dimulai. Kami persilakan kepada kelompok 10 untuk menyatakan pernyataan topik dalam waktu 3 menit. Kepada pembicara 1 dan 2 dari kelompok 10 kami persilakan. Latar belakang bahan bakar minyak BBM bersubsidi saat ini sudah menjadi permasalahan penting. Berbagai macam aturan yang dibuat oleh Menteri Perindustrian MS Hidayat, jika usulan penggunaan BBM bersubsidi sebaiknya hanya digunakan untuk kendaraan jenis sepeda bermotor dan angkutan umum. Langkah ini untuk menekan subsidi BBM selama ini selalu membebani BBM. Terima kasih. Baik, saya akan menambahkan. Jadi pemerintah sendiri sudah menyiapkan sejumlah program untuk memitigasi potensi risiko kebijakan penyesuaian harga BBM, terutama dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang rentan dan tidak mampu.
Jadi, menurut Sudirman Maman, Rusdi yang juga Ketua Umum Gaikindo mengemukakan pendapat bahwa solusi terbaik untuk dihapuskan dan dihilangkan yang dimana seharusnya kendaraan tertentu mampu untuk membeli BBM bersubsidi. Jadi, subsidi BBM ini dinilai memicu borosnya konsumsi energi dan membebani keuangan negara. Terima kasih. Demikian tadi pernyataan penyampaian topik dari kelompok 10. Selanjutnya kami persilakan kepada pembicara 1 dan 2 dari kelompok 7 untuk menyampaikan pernyataan topiknya. Baik, jadi sekitar 65% kebutuhan energi Indonesia masih bergantung pada BBM. Pemerintah seringkali dihadapkan pada trade-off antara penyelamat anggaran pemerintah dan pemenuhan kebutuhan energi masyarakat dengan harga yang terjangkau. Kebijakan subsidi BBM yang diterapkan telah dirasakan sangat memberatkan anggaran pemerintah. Walaupun subsidi tersebut mulai dapat dikurangi melalui berbagai instrumen kebijakan, akan tetapi kondisi ini juga berpengaruh terhadap pembangunan pertanian, termasuk perkebunan dan perikanan, sebagai salah satu sektor pembangunan yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Sektor-sektor perekonomian tersebut sangat bergantung pada ketersediaan BBM maupun energi lainnya. Saat ini, ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil salah satunya adalah minyak bumi. Dalam memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri yang masih tinggi, pada tahun 2013, energi fosil memberikan kontribusi 94,3% dari total kebutuhan energi nasional. Dari jumlah tersebut, minyak bumi memberikan kontribusi 49,7%. Baik, izin menambahkan, untuk pengelolaan energi secara nasional masih menghadapi berbagai permasalahan antara lain. 1. Penggunaan energi belum dilakukan secara bertanggung jawab dan efisien. Akibatnya, konsumsi energi lebih banyak digunakan untuk kegiatan yang tidak menunjang faktor produksi seperti untuk menghasilkan barang tertentu. 2. Harga energi di dalam negeri belum mencerminkan harga keekonomian. Akibatnya, masyarakat cenderung boros dalam menggunakan energi. 3. Subsidi yang disediakan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat dengan kemampuan ekonomi rendah dalam pelaksanaannya kurang tepat sasaran. Akibatnya, dana subsidi yang harus disediakan oleh negara baik secara signifikan dan membebani anggaran negara. 4. Harga energi fosil yang masih subsidi mengakibatkan energi baru terbarukan tidak dapat berkembang dengan baik. Selain itu, pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri yang masih didominasi oleh energi fosil juga mengakibatkan kontribusi emisi yang dihasilkan oleh sektor energi naik, yang dalam jangka panjang dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Sekian. Penyampaian pernyataan topik dari setiap kelompok telah selesai. Selanjutnya dalam waktu 5 menit setengah, saya persilakan dari masing-masing kelompok untuk memberikan pernyataan terkait data dan fakta yang akurat terkait topik dari argumentasi. Kami persilakan kepada kelompok 10, kami berikan 5 menit untuk memberikan pernyataannya. Beberapa alasan mengapa subsidi BBM harus dihapuskan antara lain yang pertama, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari 152,5 triliun menjadi 502,4 triliun dan itu akan meningkat terus. Hal ini akan membebani APBN dan mengurangi anggaran untuk program-program lain yang lebih penting, seperti pendidikan dan kesehatan. Berikutnya, pengendalian BBM bersubsidi merupakan amanat Undang-Undang nomor 22 tahun 2011 tentang APBN tahun anggaran 2012 berdasarkan pasal 7 ayat 4 Undang-Undang tersebut. Pengendalian anggaran bersubsidi BBM jenis tertentu dan bahan bakar gas air, oil, LPG, gas 3 kg dan tahun anggaran 2012 dilakukan melalui pengalokasian BBM bersubsidi secara lebih tepat sasaran dan kebijak pengadilan BBM bersubsidi. Subsidi BBM dapat mendorong pengguna kendaraan pribadi yang dapat meningkatkan kemacetan dan polusi udara. Selanjutnya juga sebagian besar subsidi BBM dinikmati oleh orang-orang yang mampu, bukan oleh masyarakat yang kurang mampu. Oleh karena itu, subsidi BBM tidak tepat sasaran dan tidak memberikan manfaat yang seharusnya. Terima kasih. Kami persilakan kepada kelompok 7. Kami berikan waktu 5 menit untuk memberikan pernyataan.
Ya, terima kasih kepada moderator. Kita mencoba mengambil studi kasus pada kenaikan harga BBM kemarin. Ya. Menurut Laras Cahya Fitri, MSc, dari Pusat Studi Perdagangan Dunia UGM, menuturkan kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak bagi masyarakat kecil dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Dan hal yang perlu diperhatikan, konsekuensi dari penyebutan subsidi BBM adalah harga BBM yang akan melonjak. Sebenarnya kebijakan subsidi BBM ini sudah ada sejak era Orde Baru, yaitu pada zaman Pak Soeharto. Mari kita lihat dampak apa saja yang akan ditimbulkan jika BBM subsidi dihilangkan. Dampak sosial, seperti yang kita ketahui bahwa subsidi BBM memiliki manfaat sosial yang signifikan, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Penghapusan subsidi ini dapat berdampak langsung pada kenaikan harga BBM yang pada akhirnya akan memberatkan beban kehidupan masyarakat yang sudah sulit. Subsidi BBM menjadi alat untuk meringankan beban biaya transportasi dan memastikan aksesibilitas bagi masyarakat dengan pendapatan rendah yang akan mengakibatkan kesulitan ekonomi dan peningkatan kesenjangan sosial. Yang kedua, ada dampak ekonomi yang ditimbulkan dari subsidi BBM ini. Menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia, pada tahun 2019 subsidi BBM menghabiskan anggaran sekitar 110 triliun yang sebagian besar digunakan untuk subsidi premium. Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pada tahun 2020, penghapusan subsidi BBM ini diperkirakan dapat meningkatkan harga BBM hingga 40%. Hal ini akan berdampak pada kenaikan biaya transportasi dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, izin menambahkan untuk selanjutnya mungkin dalam sebuah laporan oleh Kamar Dagang dan Industri atau KDIN Indonesia pada tahun 2018, sektor transportasi dan logistik menyumbang sekitar 5,5% dari total PDB Indonesia. Penghapusan subsidi BBM dapat menyebabkan kenaikan biaya operasional perusahaan di sektor ini, yang berpotensi menghambat pertumbuhan industri dan berdampak pada lapangan kerja. Studi oleh Institute for Development of Economics and Finance pada tahun 2017 menyimpulkan bahwa penghapusan subsidi BBM akan memberikan dampak negatif terhadap sektor transportasi, logistik, dan distribusi barang di Indonesia. Selanjutnya, peningkatan kesulitan akses. Penghapusan subsidi BBM dapat membuat akses ke transportasi menjadi lebih sulit, terutama bagi mereka yang bergantung pada kendaraan pribadi. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau tidak terlayani oleh transportasi umum dapat menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mencapai tempat kerja, pendidikan, dan layanan kesehatan. Selain itu, survei Sosial Ekonomi Nasional 2020 menunjukkan bahwa sekitar 26 juta rumah tangga di Indonesia masih menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi utama mereka. Menurut laporan Bank Dunia pada tahun 2019, penghapusan subsidi BBM tanpa adanya kompensasi yang tepat dapat memperlebar kesenjangan sosial dan mengurangi daya beli masyarakat miskin yang bergantung pada transportasi dengan kendaraan bermotor. Yang terakhir, ketergantungan energi. Menurut data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, konsumsi bahan bakar fosil di Indonesia masih mendominasi sekitar 90% dari total konsumsi energi pada tahun 2020. Penghapusan subsidi BBM tanpa adanya langkah-langkah pengganti yang kuat dapat menghambat transisi ke energi terbarukan. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, untuk tahapan terakhir adalah penutupan debat. Kepada pembicara dari setiap kelompok, kami beri waktu masing-masing 3 menit untuk memberikan sanggahan kepada tim lawan. Perlu diingatkan kembali bahwa setiap pembicara harus memakai bantalan, menghindari kata tapi, walaupun dan sejenisnya. Jika terdapat kata-kata kasar, saya sebagai moderator akan mencatat dan diberi sanksi penalti berupa potongan nilai. Untuk itu, kami persilakan kepada kelompok 10 untuk memberikan komentarnya kepada tim lawan. Baik, di sini saya ingin menyanggahi. Dari segi anggaran BBM itu harusnya dihapus karena penggunaan BBM yang berlebihan itu dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan kesehatan manusia. Dan permasalahan BBM itu sebenarnya bukan sekedar masalah besarnya subsidi aja,
tetapi juga masalah terkurasnya devisa negara, masalah kestabilan nilai tukar rupiah, dan masalah pemborosan uang pajak gitu. Lalu masalah pencemaran udara, masalah kemacetan, dan masalah defisit perdagangan, masalah defisit APBN juga. Semua itu kalau tidak bisa segera diatasi, maka ujungnya itu kayak kebangkrutan negara gitu. Baik, terima kasih. Kami persilakan kepada kelompok 7 untuk menyanggah. Baik, saya izin interupsi bahwa memang benar penggunaan berlebihan pada BBM itu dapat menimbulkan dampak negatif yang luas dan tidak hanya terkait dengan lingkungan tetapi juga tentang kesehatan dari manusia itu sendiri. Kalau menurut saya, pemerintah itu dapat melakukan beberapa solusi yang dapat diterapkan, salah satunya seperti diversifikasi energi, karena sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada BBM dengan mengembangkan atau mendorong penggunaan sumber energi yang beragam seperti energi terbarukan, biofuel, ataupun gas alam. Tetapi dalam pelaksanaannya, pemerintah ini masih kurang optimal atau masih kurang maksimal dalam merealokasikan anggaran yang diterapkan pada energi terbarukan ini, sehingga energi terbarukan ini masih belum bisa dipakai oleh masyarakat luas dan masih perlu pengembangan lebih lanjut agar bisa digunakan gitu. Kemudian di sini ada efisiensi energi, yang dimana efisiensi energi ini bisa diterapkan dalam semua faktor, salah satunya dalam transportasi. Kita dapat menggunakan transportasi umum untuk mengurangi jumlah polusi udara yang ada, tetapi dalam transportasi umum ini juga pemerintah masih kurang dalam menerapkan perhatiannya kepada transportasi umum. Mungkin itu dari saya. 10 untuk menyanggah dari kelompok 7. Baik, terima kasih. Di sini juga diketahui bahwa bakal ada di transisi, pihak juga memikirkan agar proses shifting Pertalite ke Pertamax tidak menimbulkan gejolak bagi masyarakat. Kita juga mencermati volume Pertalite yang harus disediakan untuk masyarakat. Mengenai ramah lingkungan, perubahan dari premium ke Pertalite diharapkan mampu menurunkan kadar emisi karbon dioksida CO2 sebesar 14%. Untuk selanjutnya, dengan perubahan ke Pertamax akan menurunkan kembali emisi CO2 sebesar 27%. Untuk keputusan penghapusan premium, menurut Vice President Corporate Communication PT Pertamina, menyampaikan bahwa keputusan penghapusan BBM jenis premium ini merupakan kewenangan pemerintah. Hal itu mengingat premium merupakan jenis BBM khusus penugasan. Terkait premium, faktanya memang saat ini hanya digunakan oleh 7 negara saja, dan volume yang digunakan untuk konsumen pun sangat kecil. Seiring naiknya kesadaran masyarakat menggunakan BBM dengan kualitas yang lebih baik dan lebih ramah lingkungan juga. Dan menambahkan pihak-pihak ini juga melakukan edukasi dan sosialisasi serta memberikan manfaat tambahan atau promo-promo untuk mendorong konsumen menggunakan BBM yang lebih berkualitas. Saat ini juga masyarakat sudah mulai sadar untuk beralih menggunakan BBM yang lebih berkualitas atau BBM yang sesuai dengan spek kendaraannya, baik itu Pertalite maupun Pertamax series, sehingga merasakan dampaknya ke mesin kendaraan. Segitu, terima kasih. Kami persilakan kepada kelompok 7 untuk menyanggah. Baik, interupsi izin menyanggah. Untuk pernyataan Indri yang tadi volumenya sedikit kendaraan memakai Pertalite, sepertinya masih salah karena pada faktanya tembus 5 juta kendaraan pendaftar BBM subsidi didominasi oleh Pertalite. Pendaftaran subsidi tempat untuk pembelian bahan bakar minyak BBM bersubsidi yakni solar dan Pertalite diklaim telah tembus lebih dari 5 juta unit kendaraan hingga akhir Februari 2023. Irto Ginting, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga menjelaskan, dari lebih 5 juta unit kendaraan yang didaftarkan secara persentase didominasi kendaraan yang menggunakan Pertalite. Secara total, untuk kendaraan mesin bensin yang menggunakan Pertalite jumlahnya mencapai 54%, sementara pengguna
solar subsidi mencapai 46%. Dari data tersebut, untuk pengguna Pertalite yang mendaftar, 80% didominasi oleh penggunaan pribadi. Sedangkan untuk solar komposisinya cukup seimbang antara pengguna pribadi maupun kendaraan umum. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, yang terakhir kami persilakan kepada kelompok 10 untuk memberikan komentarnya kepada kelompok 7. Izin menyanggah, menghapus anggaran BBM dapat mendorong masyarakat untuk beralih ke kendaraan ramah lingkungan seperti sepeda atau kendaraan listrik untuk transportasi jalan. Selain meningkatkan efisiensi untuk konservasi energi melalui peralihan pemakaian BBM menjadi listrik, juga membawa kontribusi besar dalam perbaikan pengelolaan lingkungan. Sekian. Kami persilakan kepada kelompok 7 untuk menyanggah. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya sangat menghargai pendapat Saudara Nadia, dan saya juga ingin menyanggah pendapat yang Saudara Nadia sampaikan. Jika semua masyarakat beralih menggunakan kendaraan yang lebih ramah lingkungan seperti sepeda, lantas bagaimana dengan sebagian besar masyarakat Indonesia yang mencari nafkah menggunakan kendaraan seperti sepeda motor ataupun mobil seperti ojek online, dan hal tersebut juga dapat memberikan dampak yang kurang baik bagi perekonomian di Indonesia. Itu saja, terima kasih. Mohon izin untuk interupsi, saya ingin menambahkan pendapat dari Mutiara. Di sini sebenarnya penghapusan subsidi BBM itu memang sudah lama digadang-gadang oleh pemerintah, tetapi problemnya itu balik lagi ke pemerintah. Misalkan dalam konteks penghematan subsidi pada tahun ini, pemerintah itu tidak melakukan realokasi seperti untuk mendorong percepatan energi terbarukan ataupun mendorong alternatif transportasi publik yang lebih ramah lingkungan. Seperti misalkan tadi pendapat dari Saudara Nadia bahwa kendaraan pribadi itu dapat diganti dengan sepeda listrik ataupun kendaraan listrik yang lainnya. Tetapi dalam pelaksanaannya, masyarakat itu disuruh membeli untuk kendaraan listrik yang ramah lingkungan, tapi untuk harganya itu masih sangat tinggi. Dalam artian ketika BBM dihapuskan, seharusnya biaya realokasi itu larinya ke situ. Tetapi di situ pemerintah tidak melakukan realokasi biaya dengan baik. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Ada tambahan lagi dari kelompok 10 dan kelompok 7 jika ingin menyanggah? Kalau tidak ada, debat dengan topik subsidi bahan bakar minyak atau BBM seharusnya dijalankan saja karena membebani anggaran negara telah selesai. Dapat disimpulkan bahwa subsidi BBM di Indonesia menjadi topik yang kontroversial karena adanya kebijakan yang dianggap tidak tepat sasaran dan membebani anggaran negara. Subsidi BBM seharusnya dialihkan kepada golongan kurang mampu yang lebih tepat sasaran. Selain itu, subsidi BBM juga berdampak pada harga bahan pokok, transportasi, jasa, dan lainnya. Oleh karena itu, pemerintah harusnya mencari cara kreatif untuk mengurangi beban subsidi BBM dan mengalokasikan dana subsidi ke sektor yang lebih penting seperti pendidikan dan kesehatan. Mohon izin untuk menambahkan, boleh? Boleh. Di sini saya juga ingin memberikan kesimpulan dari kelompok kontra. Jadi penting untuk dicatat bahwa memang ada sebagian masyarakat yang menyadari tantangan tentang keuangan yang dihadapi oleh pemerintah dan mungkin mendukung penghapusan dari subsidi BBM ini sebagai langkah yang diperlukan untuk memperbaiki keuangan negara dan mengalokasikan sumber daya agar lebih efisien. Sehingga setiap kebijakan dari pemerintah itu memang harus dipertimbangkan untuk tujuan jangka panjang negara, keberlanjutan fiskal, dan keadilan sosial dalam dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penghapusan subsidi BBM di Indonesia ini harus dipertimbangkan dengan cermat, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam melakukan studi yang mendalam tentang dampaknya terhadap masyarakat dan perekonomian negara. Mungkin itu. Habis itu, terima kasih. Debat kali ini saya tutup. Salam sejahtera untuk kita semua.